Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 membaca. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum mempresentasikan hasil diskusi kami, alangkah baiknya rekan-rekan kami ini memperkenalkan diri masing-masing. Jangan dosen. Perkenalkan, nama saya Ryan Zahran Mustafa dengan NIM 2410 1163 10028. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sugianur dengan NIM 2410 1163 10014. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dengan NIM 24101162200113. Perkenalkan, nama saya Bariah dengan NIM 2410 11622002. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahman Ramadana dengan NIM 2410 1162200007. Perkenalkan, nama saya Nada Haura dengan NIM 241011622009. Perkenalkan, nama saya Syifa Herianti Mamuda dengan NIM 241011220023. Perkenalkan, nama saya Stefani Jessica dengan NIM 24101123200011. Perkenalkan, nama saya Dira Anissa dengan NIM 241011622000. Perkenalkan, nama saya Nur Baidi dengan NIM 24101162200016. Nah, yang pertama ialah pengertian, yang dimana ya membaca cepat merupakan perpaduan kemampuan motorik gerakan mata atau kemampuan visual dengan kemampuan kognitif seorang dalam membaca. Membaca cepat merupakan paduan antara kecepatan membaca dengan memahami isi bacaan. Selanjutnya lah pengertian dan tujuan kecepatan efektif membaca. Membaca cepat ialah perpaduan kemampuan untuk motorik gerakan mata atau kemampuan visual dengan kemampuan kognitif seseorang. Membaca cepat merupakan perpaduan antara kecepatan membaca dengan pemahaman isi bacaan. Nah, keterampilan berbahasa merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik. Salah satunya ialah keterampilan membaca. Menurut Khairun Nisa dan kawan-kawan dalam Tarigan 2020, membaca merupakan kegiatan untuk memperoleh pesan melalui bahasa tulis atau kata-kata. Oleh karena itu, peserta didik perlu memiliki kemampuan membaca yang efektif agar memahami isi bacaan secara cepat dan tepat. Pembaca yang kritis mampu mengenali hal-hal penting yang perlu digali dari teks bacaan dengan kecepatan dan ketepatan pemahaman yang baik. Nah, ada 5 tujuan membaca cepat. Ya. Tujuan itu yaitu informatif reading, ialah membaca jenis ini, mencari informasi atau isu yang paling utama dari suatu bacaan. Yang kedua ialah comprehensive reading, atau membaca jenis ini bertujuan menguasai bahan secara lengkap dan menyeluruh. Yang ketiga, analytic reading. Jenis membaca cepat yang bertujuan menganalisis bahan bacaan untuk memberikan masukan atau kritikan dari berbagai sisi. Yang keempat ialah comparative reading, atau membaca cepat yang bertujuan untuk membandingkan dua bacaan atau buku dengan bacaan buku lain yang sejenis. Dan yang terakhir ialah yang kelima, inspirative reading, yaitu bertujuan untuk mendapatkan inspirasi baru bagi pembaca dan sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya materi akan dibahas rekan saya. Baik. Selanjutnya ada faktor yang Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi camp. Jadi ada dua faktor, yaitu ada faktor internal, faktor eksternal dari dalam dan luar. Yang pertama, kalau yang faktor dalam itu ada intelijensi. Integrasi ini adalah perhitungan mental atau kemampuan kita berpikir. Lalu sebentar ya. Jadi baik itu dalam fisik maupun mental, ada pengalaman. Jadi membuat kita mampu untuk membaca kecepatan ini, kecepatan efektif membaca. Lalu yang kedua ada motivasi dan minat. Karena kita memiliki
motivasi dan minat dari dalam diri kita sendiri, kita bisa membaca yang kayak gitu. Lalu yang ketiga ada konsentrasi dan fokus membaca. Jika tidak konsentrasi, kita tidak bisa dan fokus untuk membacanya. Lalu yang keempat ada penguasaan kosakata. Kalau secara membaca kan itu dari dalam diri kita. Kalau membaca itu harus ada penguasaan kosakata agar tidak terbelit-belit dan tidak tergagap saat membaca. Yang kedua ada faktor luar. Yang pertama itu ada lingkungan keluarga, karena kan mau bagaimanapun membaca itu yang pertama itu kan didukung oleh keluarga. Kita bisa membaca itu adalah faktornya lingkungan keluarga. Dari kecil pun kita bisa membaca itu karena diajarkan oleh keluarga. Lalu yang kedua kan ini lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah ini adalah faktor kedua dari luar yang mengajarkan kita cara membaca. Oleh karena itu kan ini bersangkutan dengan penguasaan kosakata. Karena kita sering membaca, pasti kita menguasai banyak kosakata. Oleh karena itu tidak terbelit-belit seperti kata saya tadi. Jadi kita akan membahas mengenai teknik dan langkah-langkah membaca. Yang pertama ada jenis teknik membaca cepat. Yang pertama teknik membaca scanning. Teknik membaca scanning adalah teknik membaca cepat yang fokus terhadap informasi yang dibutuhkan. Teknik ini disebut juga dengan istilah membaca tatap atau memindai. Dalam teknik ini, pembaca tidak membaca hal yang lain-lain, melainkan langsung ke informasi tertentu atau bagian yang sedang dicari. Yang kedua, ada teknik membaca skimming. Teknik skimming adalah teknik membaca cepat yang bertujuan mengambil intisari atau ide pokok dalam suatu teks bacaan, bukan detail topik seperti yang diterapkan dalam teknik scanning. Tujuan membaca cepat dengan teknik skimming adalah mendapatkan gambaran umum isi buku. Langkah-langkah membaca skimming diawali dengan membaca kalimat pertama setiap paragraf. Cara tersebut diterapkan untuk menemukan gagasan pokok setiap paragraf, terutama dalam jenis paragraf deduktif. Yang ketiga ada teknik membaca selecting. Teknik membaca selecting atau biasa disebut teknik baca pilih. Teknik membaca yang satu ini bisa dibilang sangat mengutamakan kebutuhan. Artinya, pembaca memilih teks atau bagian yang ingin dibaca berdasarkan kebutuhannya. Teknik ini biasanya dilakukan sebelum kegiatan membaca, sebagai misal saat membaca judul berita. Selain itu, selecting umumnya juga digunakan oleh seseorang yang ingin menemukan literatur atau referensi. Yang keempat, teknik membaca skipping. Jenis membaca cepat yang berikutnya adalah teknik skipping. Skipping atau baca lompat merupakan teknik membaca yang mengabaikan atau melompati bagian yang tidak diperlukan atau bagian yang sudah dimengerti. Dengan kata lain, pembaca akan mengabaikan atau melompati bab atau subjudul tidak relevan dengan keinginan. Teknik membaca skipping dapat digunakan di semua jenis bacaan. Yang kelima, teknik membaca previewing. Teknik membaca cepat secara previewing diartikan sebagai teknik membaca cepat yang bertujuan memperoleh gambaran umum dari bahan bacaan. Informasi yang ingin didapatkan dengan teknik membaca ini yakni judul buku, penulis buku, interpretasi, jenis bacaan, dan prediksi mengenai bacaan tersebut. Yang ke-6, teknik membaca SQ3R. Teknik membaca SQ3R dipopulerkan oleh Francis P. Robinson pada 1941. Merupakan teknik membaca cepat yang terdiri dari 5 langkah, yaitu survei, question, read, reading, and review. Membaca dengan cara ini sangat baik untuk kepentingan membaca secara intensif dan rasional. Membaca cepat dengan teknik ini akan lebih mudah untuk memahami konteks bacaan, pemahaman yang diperoleh. Dengan teknik membaca cepat ini juga akan lebih mendalam dibanding jenis lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kakak saya. Baik, materi selanjutnya itu ada langkah-langkah membaca. Nah, yang pertama ini ada memfokuskan perhatian. Jadi saat belajar ini termasuk ketika membaca, seseorang ini emang harus berfokus pada teks yang sedang dibaca. Hindari distraksi dan usahakan untuk
memastikan pikiran terhadap bacaan ini agar tujuan pembaca cepat tercapai. Nah, yang kedua itu latihan membaca kelompok kata. Jadi langkah metode speed reading yang kedua adalah latihan membaca kelompok kata atau frasa sebagai kesatuan, bukan hanya satu kata per kata. Ini akan membantu Anda untuk membaca lebih cepat daripada membaca kata-kata satu per satu. Selanjutnya itu ada percepat gerakan mata, yaitu caranya adalah menggerakkan mata dari kiri ke kanan secara cepat pada teks. Ini bisa membantu untuk mengambil lebih banyak informasi dalam waktu singkat. Selanjutnya itu ada pahami struktur teks. Jadi jadi di sini maksudnya temukan ide pokok dan organisasi penelitian. Dengan begitu kita bisa menemukan pola jenis paragraf yang ada dalam bacaan tersebut gitu. Apakah paragraf ini deduktif, induktif atau campuran. Selanjutnya itu ada menghindari pengulangan. Jadi jika kita nih sudah membaca suatu kalimat atau frasa satu kali, hindari mengulanginya kecuali diperlukan untuk lebih memahami konteks atau makna. Jangan terjebak pada membaca hal yang sama berulang kali. Selanjutnya itu ada penglihatan perifer. Jadi penglihatan perifer ini adalah menggunakan penglihatan perifer ini contohnya itu untuk melihat beberapa kata sekaligus tanpa harus fokus pada setiap kata. Selanjutnya itu ada berlatih terus-menerus. Nah, jadi yang berlatih terus-menerus ini adalah kecepatan membaca cepat akan tercapai melalui latihan yang konsisten. Dedikasi waktu setiap hari untuk melatih kemampuan membaca cepat kita. Nah, selanjutnya itu ada mengenal tujuan bacaan. Jadi kita di sini bisa tahu tujuan bacaan itu cepat dilakukan. Dengan begitu kita bisa memilih salah satu dari jenis-jenis membaca cepat yang cocok dengan tujuan tersebut. Nah, yang terakhir itu ada baca secara selektif. Jadi ketika membaca, kita ini perlu membaca setiap kata atau kalimat satu per satu dengan cermat. Fokuskan juga perhatian pada bagian-bagian yang paling relevan, yang penting itu untuk pemahaman. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara mengukur kecepatan efektif membaca. Secara umum, pengukuran KEM terdiri atas dua komponen penting, yaitu kecepatan membaca dan persentase pemahaman bacaan. Kecepatan membaca atau KPM mengacu pada banyaknya kata yang dibaca dalam jangka waktu tertentu. Rumus yang digunakan untuk mengukur kecepatan membaca adalah jumlah kata dibagi dengan waktu yang digunakan dalam satuan menit. Misalnya, jika seseorang membaca 600 kata dalam waktu 3 menit, maka kecepatan membacanya adalah 200 kata per menit. Sementara itu, persentase pemahaman bacaan diperoleh dari hasil tes pemahaman setelah membaca teks. Tes ini biasanya berupa beberapa pertanyaan tentang isi bacaan. Persentase pemahaman dihitung dengan rumus jumlah jawaban benar dibagi jumlah soal, kemudian dikalikan 100%. Setelah kedua komponen tersebut diketahui, langkah berikutnya adalah menghitung nilai ke. Rumus yang digunakan yaitu ke sama dengan kecepatan membaca atau KPM sama dengan persentase pemahaman per 100. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi dan implementasi dari kecepatan efektif membaca. Ada 7 strategi dan implementasi. Yang pertama yaitu menghilangkan kebiasaan yang memperlambat membaca. Itu artinya pembaca perlu menghilangkan berbagai kebiasaan yang membuat proses membaca menjadi lambat, seperti vokalisasi atau membaca bersuara, gerakan bibir dan kepala saat membaca, regresi atau kebiasaan mengulang bacaan, serta subvokalisasi berlebihan. Kebiasaan-kebiasaan tersebut menyebabkan waktu membaca menjadi lebih lama karena energi dan perhatian pembaca terbagi antara aktivitas fisik dan juga lebih fokus pada makna bacaan dan meningkatkan kecepatan secara signifikan. Yang kedua yaitu meningkatkan konsentrasi dan motivasi membaca. Konsentrasi dan motivasi memiliki peran penting dalam membaca cepat.
Pembaca yang mampu memusatkan perhatian pada isi teks akan lebih mudah memahami pesan yang disampaikan penulis tanpa harus mengulang bacaan. Selain itu, motivasi yang tinggi membuat aktivitas membaca terasa menyenangkan dan bukan kewajiban yang membosankan. Yang ketiga yaitu memperluas kosakata dan pengetahuan dasar. Kemampuan memahami teks secara cepat sangat dipengaruhi oleh luasnya kosakata dan pengetahuan dasar yang dimiliki pembaca. Seseorang dengan kosakata yang kaya tidak perlu berhenti untuk mendebak arti kata yang tidak familiar, sehingga proses membaca menjadi lebih lancar. Begitu pula dengan pengetahuan dasar yang luas, karena pembaca dapat dengan mudah mengaitkan informasi baru dengan hal-hal yang sudah diketahui sebelumnya. Hal ini mempercepat proses memahami isi teks tanpa kehilangan makna yang penting. Yang keempat yaitu menyesuaikan kecepatan dengan tujuan membaca. Kecepatan membaca yang efektif harus disesuaikan dengan tujuan dan jenis bacaan. Untuk menemukan gagasan utama atau informasi umum, pembaca dapat menggunakan kecepatan tinggi melalui teknik skimming dan scanning. Namun, untuk bacaan yang bersifat ilmiah atau memiliki nilai sastra yang tinggi, pembaca perlu memperlambat tempo agar dapat memahami detail dan makna yang lebih dalam. Dengan menyesuaikan kecepatan sesuai kebutuhan, pembaca dapat membaca secara efisien tanpa mengorbankan pemahaman. Dan yang kelima yaitu menggunakan teknik membaca cepat, skimming dan scanning. Teknik skimming dan scanning merupakan strategi utama dalam membaca cepat. Skimming itu digunakan untuk memperoleh gambaran umum atau ide pokok dari suatu bacaan dengan cara menyapu halaman secara cepat. Sedangkan scanning digunakan untuk menemukan informasi spesifik atau fakta tertentu tanpa membaca keseluruhan teks. Penggunaan kedua teknik ini memungkinkan pembaca menghemat waktu, terutama ketika dihadapkan pada bacaan yang panjang dan padat informasi. Lalu yang keenam, melatih gerakan mata dan kecepatan membaca. Kecepatan membaca dapat ditingkatkan melalui latihan gerakan mata agar mampu menangkap lebih banyak kata dalam satu pandangan. Pembaca tidak perlu membaca kata per kata, melainkan dalam kelompok kata. Selain itu, gerakan tangan dapat digunakan sebagai panduan untuk membantu arah baca agar tetap stabil dan teratur. Dengan latihan yang konsisten, mata akan terbiasa bergerak lebih cepat, dan kecepatan membaca pun akan meningkat tanpa mengurangi tingkat pemahaman. Dan yang terakhir yaitu menjadikan membaca sebagai kebiasaan positif. Agar strategi membaca cepat berjalan efektif, pembaca perlu menanamkan sikap positif terhadap kegiatan membaca. Membaca harus dipandang sebagai aktivitas yang menyenangkan dan bermanfaat, bukan sesuatu yang membosankan. Dengan membangun kebiasaan positif ini, pembaca akan lebih termotivasi untuk terus berlatih membaca cepat secara konsisten. Sehingga semakin sering seseorang membaca, maka semakin tinggi pula kemampuan dan kecepatan membacanya, disertai dengan pemahaman yang baik terhadap isi bacaan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada studi kasus. Nah, studi kasus membaca intensif pada siswa kelas 3 SD di Singkawang. Penelitian ini menganalisis kemampuan membaca intensif 5 siswa kelas 3 SD melalui observasi membaca teks cerita secara mandiri dan tes kognitif berupa soal pilihan ganda. Nah, aspek yang dinilai itu meliputi pemahaman teks, lalu organisasi isi, ketepatan diksi dan kalimat, ejaan, dan kemampuan menulis catatan. Lalu, hasil tes kognitif tadi itu menunjukkan 3 siswa itu mendapatkan nilai sempurna yaitu 100. 2 lainnya mendapatkan nilai 80. Artinya secara kognitif itu mereka telah memahami teks dengan baik. Lalu pada observasi keterampilan membaca intensif, nilai skor bervariasi. Itu misalnya siswa INR itu mendapat skor tertinggi 95,8, itu terkategori sangat baik. Lalu yang kedua, siswa AN mendapat nilai 91,6, itu sangat baik. Lalu siswa ketiga ISL mendapatkan nilai 87,5, itu kategori baik. Lalu yang keempat itu siswa CHY mendapatkan nilai 79,1, itu kategori baik juga. Lalu siswa yang terakhir HLL mendapatkan nilai 75,0, itu termasuk sangat baik juga. Nah, dari semua hasil analisis itu menunjukkan bahwa semua siswa itu mampu memahami isi dan alur cerita dengan baik. Lalu organisasi isi juga sudah konsisten dan logis, meski penggunaan kata transisi perlu diperbaiki. Lalu ketepatan diksi yang sebagian siswa perlu diperbaiki karena ada kata kurang relevan saat membaca dan menjelaskan isi teks. Lalu
kesalahan ejaan ditemukan pada beberapa siswa, terutama pada penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Lalu yang terakhir itu kemampuan menulis catatan itu menunjukkan 3 siswa sangat baik, sementara 2 lainnya itu sudah bisa mencatat, namun kurang terstruktur. Baik, selanjutnya akan dijelaskan Itu studi kasus membaca ekstensif dan agensi pembelajar di era pandemi, yang dimana ini merupakan sebuah studi kasus di Indonesia. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menerapkan penerapan teknik membaca secara ekstensif dan bagaimana hal tersebut membentuk lembaga pembelajar atau agensi pembelajar pada siswa selama masa pandemi COVID-19. Penelitian ini menunjukkan bahwa subjeknya itu ada 5 siswa sekolah dasar yang mengikuti program membaca ekstensif dari rumah melalui platform digital dan laporan baca mingguan. Sehingga dari hasil penelitiannya, semua siswa menunjukkan peningkatan minat dan inisiatif membaca. Mereka cenderung lebih sering membaca di luar jam tugas sekolah. Di antaranya, 2 siswa sangat aktif melaporkan hasil bacaan dan mampu menulis refleksi mendalam terhadap isi cerita. 3 siswa lainnya masih memerlukan bimbingan dalam menyusun refleksi karena cenderung menulis kembali isi teks tanpa analisis. Dari segi pemahaman bacaannya, seluruh siswa mampu mengidentifikasi tokoh, alur, dan pesan moral dengan baik. Agensi pembelajar tampak melalui kemampuan mengambil keputusannya sendiri dalam memilih bacaan, mengatur waktu bacaan, dan menyebutkan pemahaman mereka. Hambatannya di sini ditemukan adanya keterbatasan akses internet, kurangnya variasi bacaan digital, dan disiplin waktu yang tidak konsisten. Sehingga hasil analisisnya menunjukkan bahwa membaca ekstensif mendorong munculnya lembaga pembelajar di kalangan siswa pada pandemi. Mereka belajar untuk mengatur waktu, menentukan pilihan bacaan sesuai minat, serta mengembangkan kesadaran metakognitif tentang cara memahami teks. Namun keberhasilan ini tetap mendapatkan dukungan lingkungan belajar, ketersediaan sumber bacaan, dan kebiasaan membaca digital yang berkelanjutan. Selanjutnya akan ini jalan. Jadi kesimpulannya ini adalah kecepatan efektif membaca ini merupakan keterampilan membaca yang mengutamakan keseimbangan antara kecepatan dan pemahaman. Keterampilan ini tidak hanya menuntut pembaca untuk membaca dalam waktu yang singkat, tetapi juga memahami makna dan informasi yang terkandung dalam bacaan secara mendalam. Kecepatan efektif membaca ini menjadi aspek penting dalam dunia pendidikan karena kecepatan efektif membaca ini membantu peserta didik, mahasiswa maupun masyarakat umum dalam memperoleh informasi secara cepat dan efisien. Kemampuan kecepatan efektif membaca ini dipengaruhi oleh faktor internal seperti inteligensi, motivasi, minat, dan konsentrasi serta penguasaan kosakata. Lalu juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Faktor eksternal ini contohnya seperti lingkungan keluarga dan sekolah. Nah, penerapan teknik membaca cepat itu seperti skimming, scanning, selecting, dan SQ3R. Lalu dapat meningkatkan efektivitas membaca. Selain itu, hasil studi kasus mengenai teknik membaca intensif dan ekstensif ini menunjukkan bahwa penerapan strategi membaca yang tepat dapat meningkatkan pemahaman, memperluas wawasan, serta menumbuhkan kemandirian belajar peserta didik. Dengan demikian, kecepatan efektif membaca ini merupakan keterampilan yang perlu dikembangkan secara berkelanjutan agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna. Jadi, itu adalah penjelasan dari kelompok kecepatan efektif membaca. Lalu kita akan beralih ke sesi diskusi atau tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Silahkan mengacungkan tangannya. Baik teman-teman, silakan acungkan tangannya yang ingin bertanya. Silakan kepada Ibu. Ya, baik, saya izin bertanya.
Bagaimana perbedaan kecepatan membaca antara teks cetak dan teks digital dalam mempengaruhi kecepatan efektif pembacaan siswa? Baik, terima kasih. Kepada penanya selanjutnya silakan acungkan tangan. Ya. Aku nggak ada namanya, Cuk. Ya, baik, pertanyaannya, teknik apa yang paling efektif dalam ini? Materi ini. Apa nih materinya? Kecepatan efektif. Ulang. Makanannya ditutup dulu, Nana. Ya. Bisa dia. Oke. Teknik apa yang paling efektif untuk materi kecepatan membaca efektif ini? Ini. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya apakah ada lagi yang ingin bertanya? Oke, sepertinya tidak ada lagi ya. Izinkan kami untuk mendiskusikan jawabannya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kurnia. Pertanyaannya tadi adalah bagaimana perbedaan kecepatan membaca antara teks cetak dan teks digital memengaruhi kecepatan efektif membaca siswa. Jadi perbedaannya itu kalau teks cetak ini lebih efektif lah untuk menerapkan metode ini. Kalau misalkan teks digital itu tidak efektif. Kenapa? Karena apabila kita membaca di teks digital mudah teralihkan fokus kita, ada notifikasi atau kita tiba-tiba kayak mau scroll TikTok deh, nah gitu. Jadi menghambat kecepatan efektif membaca apabila di teks digital. Sedangkan apabila di teks cetak itu tuh lebih efektif karena kita mendapatkan konsentrasi yang penuh dan tidak mudah mengantuk. Kalau teks digital itu terpapar sinar UV dari gawai. Iya, jadi kalau misalkan ditanya juga nih ya, apa yang lebih efektif antara di teks digital atau di teks cetak, tentu saja jawabannya adalah teks cetak. Baik, kepada Kurnia, apakah mau dipahami? Ya, terima kasih untuk kelompok, sangat mudah dipahami. Oke, baik, terima kasih. Kepada rekan saya, apakah ada yang ingin menambahkan? Oh, baik, cukup. Kepada penjawab selanjutnya, silakan. Itu dulu, Ki. Kamu sudah. Ya. Nah, jadi di sini saya akan menjawab dari pertanyaan saudari Virginia. Pertanyaannya itu teknik apa yang paling efektif dalam materi KEM ini? Nah, menurut saya ini yang paling efektif itu adalah teknik membaca SQ3R. Kenapa? Karena teknik ini tuh tidak hanya cepat, tetapi juga memperdalam pemahaman isi bacaan. Nah, langkah-langkah ini juga bisa membantu membaca aktif berpikir, bukan sekedar membaca pasif. Nah, ini juga cocok digunakan untuk materi pembelajaran atau teks ilmiah karena mengharuskan pembaca memahami ide pokok, rincian penting, dan hubungan antar bagian teks seperti itu. Nah, langkah-langkahnya ini juga yang pertama itu ada survei. Nah, survei ini adalah menelusuri sekilas isi bacaannya itu apa, entah itu dari judul, subjudul, tabel, atau kata kunci. Nah, yang kedua itu ada question, yaitu membuat pertanyaan dari poin-poin yang penting untuk ditemukan. Nah, yang selanjutnya itu ada read atau membaca. Jadi membaca teks ini untuk mencari jawaban atas pertanyaan itu. Nah, yang selanjutnya itu mengulang kembali dengan kata sendiri agar lebih paham. Nah, selanjutnya itu ada review atau meninjau ulang seluruh isi bacaan agar konsepnya itu melekat. Baik, apakah saudari Nana bisa dipahami? Iya, bisa. Masih. Udah biasa. Baik rekan-rekan, apakah ada yang mau bertanya lagi? Baik, nampaknya tidak ada. Kayaknya dekat banget, Cok. Baik, nampaknya tidak ada yang bertanya lagi. Saya perwakilan dari kelompok 3 izin pamit undur diri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah ke kamera gitu.
Yang hidung gua tadi gak usah diambil.